Halo Nete. Selebihnya. Halo, mana teman-teman yang lain? Tadi ada Rizal. Saya emang kabeh gabung video ya, termasuk audiens. Iya Mas Ramen kok lebih masuk. Anggian kini malah hilang. Woy. Mas Abiknya nggak Oh, belajar. berarti audiens masuk video Belajar, juga. Tak ini kira belajar. cuma kita yang nampak di layar. Tadi udah masuk Coba Anggian. ngomong pakai bahasa Inggris dong. Ini nanti panelnya pakai bahasa Inggris. Ini masuknya juga IRC, English and Research. Jadi ya masuk Anggian juga. Ora sanggup. Saya sendiri nih yang nggak IRC, makanya harus tertarik dulu. Siap mendengarkan. Ya, open gue ya. Iki gerak-gerak apa mobil ya? Malek ya. Bik, nyetel lagi, Bik. Kita opening dulu, Bik. Ya, style. Jaringanku alek banget, Mas. Yo, Assalamualaikum. TNC tak klik dulu ya. Ya. Di style lah, musiknya di. Lagi? Waduh, Pak Saiful. Selamat malam, Pak Saiful. Ya ini Pak kegabutan teman-teman Pak, sahabat-sahabat. Krungu ora, Bik? Lovin, ora krungu Mas. Hah? Enggak kedengeran. Ora krungu? Wes. Limo. Kata limo. Enggak bisa, coy, 4 tok. Saiful. Saiful amin mana hari. Halo Pak Ipul. Terus tak mal. Yo, kok iso? Biasa deh. Halo. Ini masuk. Malah toko buku Lu kok aku ngeliat. Asu. Itu mau nasbur ulang ki, po? Opening, po? Nah, Ayolah, wes, kamu malah asik dengan opening. Ya saya tahu walaupun saya nggak menonton tapi openingnya saya juga menyukainya. Ya selamat malam kawan-kawan semua. Lu nonton tapi gak menarik bagiku. nanti Kita di tim yang sama. ya. Nah ini nanti saya diberi pencerahan. Tugasnya saya membuat ini kan buat pencerahan. Nah bagaimana kabarnya Mas Lula sama Mas Anggian? Ya. Alhamdulillah. Makan tidur. Halo, Nah, Bang. itu Anggian. Mas Bang. Anggian di mana ini? Saya kurang baik ya karena tahu skrip Positif. backing terus sama beliau. Beliau siapa ini? Ya. Beliau yang agung. Oh, Bos. Pangkop Kamtip. Pangkop Kamtip. Ya langsung saja lah. Mungkin nggak banyak basa-basi karena udah banyak menghabiskan waktu. Ini saya ucapkan selamat datang juga kepada Lukpi.
yang sudah mau gabung karena dia merasa dihina karena saya tidak mengundangnya. Masang filter nih ya? Kok aku gak bisa masang filter? Yus lah, lupakan lah. Nah, ini karena memang latar belakang apa ya, ngobrol sesi ngobrol ini karena kegabutan. Saya tak tok kesah loh ya. Anjing. Karena kegabutan. Pada awal kemarin sudah sama Mas Tata, kemudian sama Rizal ngomongin meme. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kita ngomongin soal apa ya, hal-hal yang sifatnya populer ya enggak juga. Kalau menurut saya Game of Thrones juga sudah enggak populer lagi. Mohon maaf, sahabat-sahabat, kawan-kawan. Nah, tapi enggak apa-apa karena emang peminat dari Game of Thrones ini cukup menarik. Kalau ngelihat dari review Anggian kemarin, dia ngasih rate berapa ya? 9,9 ya, Anggian. Iya, betul. Gimana itu? Gimana? Rate-nya gimana itu? Rate-nya itu di story MDB. Sampai sayangnya nggak punya Rate pribadi. Iya. Objektif saya itu. Iya, rate-nya Anggian bukan rate yang super Anggian. Nah, jadi saya cukup sebenarnya saya sudah mencoba untuk menonton berkali-kali sama Mas D, Mas Lukman Hidayat Dara itu waktu menonton saya mencoba menonton, Mas Farudin juga. Kemudian saya juga mencoba menonton sendiri, tapi sangat apa ya tidak bisa masuk gitu loh. Nah, makanya ketika Anggian kemarin, aku mau gabung ngobrolnya, dia kan pengennya mau gabung yang kemarin waktu Rizal, tapi ngira aku dia mau nyampein suatu di ngobrol santai. Nah, terus Yowes ngomongnya Game of Thrones, kemudian saya mengundang Mas Ula juga sebagai seorang bintang tamu di sebelumnya di Politisasi Podcast. Bukan begitu Mas Ula? Jadi ini rasa saya Oke, tak kira orang sing ngrungokke, Bik. oh, saya mendengarkan itu. Nah, Luar biasa. kemudian Luar biasa. nah ini malah rasa-rasa saya seperti memanelkan orang pemilik podcast dari Politisasi Podcast, kemudian bintang tamunya, serta salah satu pembanding dari dua seorang yang akan berdebat, ada Lokpi. Jadi saya hanya melihat saja nanti ini, karena saya merasa yang followernya banyak gitu kan. Yo, langsung saja kepada Mas Ula. Silakan. Masih sedikit kan daripada Lokpi. 1.400, Anggian 1.200. Ya langsung saja Mas. Mas rasa kok Anggian sih. Iki lapik, iki wis sumbuk. Nah, pinjam. Mas Ula apa Anggian sih? Mas Ula dulu selaku yang lebih tua. Ngomong apa ini, Bik? Ya jadi gini Mas, sebenarnya kan ini kita melihat dari perspektif orang yang mungkin masih awam ya, seperti saya sendirilah dengan Game of Thrones. Ya nggak awam-awam banget sebenarnya. Beberapa istilah juga saya mengetahui, tapi misal kita bahas mengenai tokoh itu saya sangat ketinggalan lah. Tapi saya mencoba menonton, itu nggak menarik. Nah, saya ingin diberi pencerahan lah. Untuk orang awam yang ingin tahu Game of Thrones, tapi males nonton, ini sebuah penyederhanaan. Nah, siapa tahu dari penyederhanaan ini, saya menjadi tertarik lebih dalam lagi. Wah, rumit Bik ya. Sebenarnya banyak orang bernasib seperti panjenengan Bik, karena rumit ceritanya ya, rumit terus konfliknya banyak ya. Ada beberapa orang yang malah jenuh, terus ada yang mumet ya, podo kaya lapik lah. Tapi karena pada dasarnya memang saya ini seorang penonton ya, dan seorang pembaca ya. Menonton kan bukan cuma Game of Thrones ya. Nah, ketemu Game of Thrones itu ketemulah beberapa karakter yang mewakili saya ya, terus beberapa konflik yang mewakili prodi kita ya. Konflik. Jadi mungkin orang awam disuruh membaca atau menonton Game of Thrones mumet pasti, karena bukunya tebal ya, sinetronnya, serialnya 8 episode 80 jam. 8 season kan? Kuat, kecuali ya, 80 jam, kira-kira 70-an jam ya. Kira-kira penggemar drakor suruh nonton Game of Thrones apa nyambung, kompatibel tidak ya? Justru orang-orang yang nonton drakor itu sudah terlatih. Bener nggak? Ya, apa nggak juga? Untuk menonton drama menye-menye ya. Mungkin. Ya nggak maksudnya dari durasi waktunya ya, dari durasi waktunya itu kan lumayan ya, mungkin bisa melatih kan. Beda lah, beda. Tinggal stiker Genre ya. Itu.
itu sedikit penjelasan ya. Iya, iya. Para penjelasan saya cuma membaca ya. Tahun. Itu karena justru kerumitan dan ada politiknya Pik, ya. Jadi kita sebagai anak ilmu politik ya. Hmm. Puas nonton. Nanti ini komentarnya Mbak Tuti Pik. Gimana? Nah, oke. Aku tuh anak IPOL, tapi tidak apa-apa lah ya. Mbak Oh, Tuti kan iya. bahasa militan dan penulis banyak buku ya. Jadi Iya. pasti pendapatnya masuk lah. Oke, silakan. Anggian. Apa? Saya? Ya, sedikit diberi pencerahan saya ini. Minta diberi sedikit pencerahan. Ya, mungkin ketika Mas Labik mengatakan sudah mencoba menonton Game of Thrones terus tidak menemukan ketertarikan atau interest ketika nontonnya, itu cukup wajar sih, apalagi ketika Mas Labik hanya nonton misalnya season 1 yang tidak selesai gitu ya, yang belum selesai, belum namatin benar, season benar. 1. Karena memang Game of Thrones ini perlu apa ya? Perlu keuletan, perlu Energi ya. ya, perlu energi, perlu keseriusan untuk memahaminya, karena urutan ceritanya yang memang cukup kompleksnya bahkan ya lumayan kompleks, terus banyak intrik-intrik politik, dan kalau bisa disimpulkan bahkan di season 1 itu belum terjadi apa-apa sama sekali, baru cuma menceritakan apa itu Seven Kingdoms katakanlah ya. Terus kemudian baru menceritakan tentang bagaimana suasana di Westeros, di benua barat sana, dan belum bahkan tokoh-tokoh revolusioner seperti Daenerys Targaryen atau mungkin siapa ya, orang-orang dari timur itu belum melakukan pergerakan apapun gitu. Jadi saya kira itu sangat wajar ketika Mas Labik bilang emang nggak tertarik nonton Game of Thrones. Tapi Ya mungkin usahanya saya itu kurang menemukan banget ya. ketertarikan. Betul. Mungkin harus diselesaikan sampai 8 season, baru ketika Mas Labik bilang saya tidak tertarik, nah itu saya bisa memvalidasi mungkin itu memang bukan seleranya Mas Labik. Tapi kalau ini saya bisa berani mengatakan karena Mas Labik belum mengetahui secara penuh ya, secara detail, merinci, maka dari itu Mas Labik tidak tertarik menonton Game of Thrones. Itu sih. Guys, nonton episode pertama Rembek. Wes lah, udah. Enak-enaknya juga Episode pertama season 1 ya. Iya. Nah, lah yang mendorongku untuk menonton lebih lanjut selama 1 season ya. Iya. Itu adegan terakhir episode pertama itu. Oh Di iya. menara. Kan udah banyak seperti itu. Ya memang Itu banyak, banyak. tapi lah motivasi. Yang memotivasiku ya untuk menonton itu adegan itu. Barangkali di episode berikutnya ada lebih banyak lagi kan, siapa tahu. Nah, itu sih. Itu sampai nonton tahun berapa, Mas? Mulai nonton? Nonton Ya. maraton Ramadan 2017. Oh, nontonnya maraton. Nah, Anggian? Ya, lawang kenal baru itu. Kenal langsung maraton. Kalau saya ini season tahun berapa ya Mas ya? Pokoknya itu disarankan Mas Ula juga sih, dan dipaksa sama seluruh nonton Berarti ini. Saya harus dipaksa ini biar nontonnya semangat gitu loh. Oh, Betul, harus dipaksa memang. Harus saya ada kasih filenya, saya kasih Pasti filenya. saya paksa. tekanan dari Saya transfer filenya ya. Ya kan banyak itu. Kemarin soalnya ada sih sebenarnya, tapi memang di titik akhir saya di Semarang, jadi wah kalau maraton kayaknya nggak kuat lah waktunya. Oh, ya. Ya yang Mungkin enak-enak saya itu sekitar saya 2019 itu saya baru nonton itu. Dan oh ya, saya ingat betul waktu itu kan saya baru dilantik di IRC itu ya. Nah, terus saya ruwet sekali ngurusin manajemen tetek bengek organisasi yang nggak penting itu. Nah, Ya, Game of Thrones adalah pelarian. kamu lakukan. Game of Thrones adalah pelarian untuk nyari hiburan, untuk menenangkan diri, untuk me time. Nah, itu nonton Game of Thrones 2019 berarti. Nah, sebenarnya ketika berbicara banyak mengenai Game of Thrones, mungkin lebih terhadap implikasinya terhadap dunia politik, itu sebenarnya apa yang menjadikan Game of Thrones itu berbeda selain daripada itunya ya, selain daripada
konfliknya, misalkan hal-hal yang lain yang ditemukan menjadi khas tersendiri dari film Game of Thrones. Kalau menurut Anggian, saya Wes Anggian, gimana menurut Anggian? Oh, apa yang dengan tidak adanya karakter utama, ini kita sebagai penonton nih dibuat bingung untuk menentukan mana nih yang jadi favorit gua atau mana nih yang kesukaan gua atau gua ada di pihak mana nih gitu. Saya ada di pihak mana. Nah, itu yang membuat saya tertarik di Game of Thrones. Kemudian narasi-narasi awal yang mengatakan kalau Daenerys Targaryen atau sulit sekali kalau nggak membahas tokoh di sini Mas Labik karena harus dicatut ya. Narasi awal yang mengatakan bahwa Daenerys Targaryen adalah seorang pemimpin wanita ideal yang ingin membebaskan perbudakan ya, membebaskan rakyat dari perbudakan atau dari kesewenang-wenangan raja pada saat itu. Ternyata di akhir season, di akhir cerita, di akhir filmnya, Spoiler ya. ya malah digambarkan sebagai seorang yang apa ya? Bengis ya. Ya, bengis. Orang yang apa namanya kalau karakter jahat, antagonis ya. Nah, malah digambarkan sebagai orang yang antagonis. Jadi selama season 1 sampai hampir season 8 mau selesai itu digambarkan sebagai pemimpin yang ideal, pemimpin yang Ya, itu jagoan rakyat itu, jagoan semua orang itu. ya, diuluh-uluhkan semua orang, diinginkan semua orang, tapi di season 8 di detik-detik terakhir mau selesai justru malah dihancurkan narasi itu. Nah, itu yang membuat Game of Thrones menjadi menarik seperti itu. Terus kemudian ada beberapa misalnya tradisi-tradisi yang jarang kita temui. Kayak misalnya saya jujur tertarik nonton Game of Thrones itu karena gaya bahasa atau gaya bicaranya yang seperti berbeda kerajaan di Inggris gitu loh, seperti menghormati orang lady atau bagaimana kita bersikap di depan raja kayak gitu sih. Dialognya itu indah didengar gitu. Menurut saya. Gitu. Wah, ini mungkin menurut Mas Ula lebih estetik daripada Mas Ula. Kalau Mas Ula sebenarnya Pengaruh. kurang senonoh ini. Aku kan bukan pembicara publik ya. Mas Anggian kan berapa kali tampil. Oh iya benar-benar. Ya. Ya kalau sampean gimana? Yang menurut sampean menjadi khas tersendiri mungkin apa selain apa yang disampaikan Anggian mengenai tokoh utama yang tidak bisa ditentukan, tidak bisa ditebak. bukan tokoh utamanya itu kan Mas, tapi tidak ada karakter utamanya. Oh ya maksudnya ya kayak Attack on Titan lah. Ya. Kurang ngerti. Karena Kimi no Nawa ngerti nih. Ya aku juga menonton Kimi no Nawa beberapa kali. Ya. 3 kali. Bagaimana Mas Ula? Bik. Ya mau. Mungkin karena aku Bik ya, Kan Game of Thrones kan bukan serial pertama yang saya tonton ya, bukan buku serial novel pertama yang saya tonton ya. Nah, saya ini kagum dengan cara penulis ya, George R.R. Martin itu menciptakan semesta Game of Thrones ya. Jadi Game of Thrones itu lingkupnya satu dunia sendiri, satu bumi, bukan bumi ya, ini bumi bulat. Punya dunia sendiri kan. Bumi datar ya, bumi datar. Game of Thrones itu bumi datar itu semestanya. Nah, itu seukurannya ya hampir satu keseluruhan bumi lah. Nah, Game of Thrones kan Seven Kingdoms itu di barat, dunia barat. Mungkin ceritanya kalau diequalkan dengan dunia nyata itu dunia barat. Nah, Essos itu asalnya Daenerys Targaryen itu timur. Jadi dia punya kompleks cerita yang wah luar biasa. Kalau dibandingkan dengan misal Lord of the Rings, Harry Potter, nah ini tidak ada apa-apanya. Lord of the Rings tidak ada apa-apanya. Betul. Lord of the Rings itu cuma apa ya, benua Eropa itu. Latar ceritanya dari awal sampai akhir benua Eropa. Lah ini
Game of Thrones, Song of Ice and Fire itu satu bola dunia, walaupun di sana bumi datar. Emang Ya. itu apa namanya? Ras-ras lain selain bangsa Eropa memang ditemukan, ditampilkan. Ditampilkan. Nah ini akibat kamu menonton season 1. Bukan belum selesai season satunya, baru nonton episode 1. Ya. Oh, Aduh. nambah episode sih. Kayak gini udah berani bilang Game of Thrones menarik. Suami pertamanya Daenerys kan Dothraki itu, kaum pengendara kuda. Ya, yang pemerannya Aquaman itu, Jason Momoa. Ya. Di sebelah Kitipik. Bayangkan Westeros itu pulau Inggris ini. Kan Inggris pulau sendiri itu ya. Bentuknya mirip itu, Westeros itu bentuknya mirip tapi jauh lebih besar. Nah, itu ke timur nyebrang laut itu lebih besar lagi. Itu seluruh Rusia gabung Asia, gabung Indonesia, gabung Australia itu jadi Essos itu. Jadi benua Essos. Tapi bentuk petanya itu sama. Bentuk petanya ya datar. Beda kan? Enggak sama. Cuma Kayak semacam di bagian Lord of Westeros the itu Rings gitu kan. mirip Inggris. Ya, semacam Lord of the Rings. Punya Lord of the peta Rings sendiri. itu cuma bagian barat lautnya aja itu yang kelihatan itu, yang di pusat ceritanya. Tapi kalau di Game of Thrones itu seluruh bola dunia, seluruh bumi datarnya kelihatan, diperlihatkan. Dan bahkan yang ditampilkan di film itu belum 100% alur seluruh cerita Game of Thrones, Mas. Jadi di season awal itu justru bisa terbentuk karena ada riwayat panjang histori dari bangsa-bangsa itu, jadi baru terbentuk Ya. episode 1 gitu. Masih ada Gini, banyak di ini. Baik, ya. Jadi season pertama yang panjenengan tonton, episode pertama yang panjenengan tonton itu adalah tahun sekitar 290 di tahun itu loh, di semestanya Game of Thrones. Ya, jadi 10 tahun sebelumnya itu Raja Robert itu menumbangkan dinasti Targaryen. Nah, dinasti Targaryen kekuasaannya merentang sejak 2000, 10.000, 12.000 tahun sebelumnya. Ya. Dinasti Targaryen yang Daenerys ini, yang penunggang naga. Bahkan sebelum Targaryen berkuasa juga ada historisnya lagi, jadi 12.000 tahun sebelum itu terjadi, masih ada historisnya kenapa Targaryen bisa punya naga, katakanlah gitu, atau ditakuti semua orang, tidak bisa terbakar, katanya kayak gitu. Diceritakan di film itu. Jadi yang tampak di kamera, tampak yang di Game of Thrones itu baru tahun sekitar 290 setelah Masehi. Nah, katakanlah seperti itu. Setelah Masehinya di situ. Gitu. Tapi itu nggak disebutkan maksudnya Masehi atau misal apa gitu kan? Cuma tahun aja kan? Setelah tahunnya bukan setelah Masehi, tapi setelah tahun penaklukan Targaryen. Jadi di permulaan Targaryen berkuasa di Westeros itu perhitungan tahun mulai. Nah, itu sudah 290-an berarti. 280-an berarti ya. Bingung aku malah. Mudeng. Aku paham. Tapi aku bingung karena mulai tergambarkan kan bagaimana bentuk petanya, misalkan bagaimana dia memiliki tahun tersendiri, kemudian bagaimana bukan hanya tahun sendiri kan, maaf, ada peradaban sebelum dan sesudah. Kalau misal di dunia kita ada sebelum Masehi dan sudah Masehi itu, kemudian banyak tokoh yang mungkin nggak bisa dikatakan antagonis, akan tapi lebih terhadap yin dan yang lah, bisa dikatakan seperti itu kan, memiliki sisi baik dan buruk secara bersamaan kan. Nah, kemudian karakternya ya. Iya, kemudian apa lah sing menarik sing mungkin bisa menjadikan aku mungkin tertarik, bisa dikatakan. Menurutku banyak ideologi yang bisa ditemukan. Ideologi itu. Gimana Mas Ola? Ya, Gian. Gue sebagai politisi karir ya, sebagai politisi karir. Enggak. Ketika menonton satu geluntung ya, satu episode, satu keseluruhan Game of Thrones ya,
pasti panjenengan akan menemukan satu karakter yang mirip sekali dengan panjenengan. Betul. Mendekati karakteristiknya dengan panjenengan. Kasih saya clue. Kasih saya clue. Nah, Anggian ini pengagum Peter Bailes ini. Jadi, Nah, ceritakan itu Peter Bailes itu. dalam Nah, itu penggambaran cerita. dalam penggambaran karakter-karakter tokohnya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan tokohnya itu nih kayak merefleksikan apa ya, sebuah ide-ide besar di dunia gitu loh. Jadi kayak orang ini ternyata mirip dengan sifat seperti ini karena memang sifatnya tuh merujuk dengan ideologi tersebut gitu. Katakanlah misalnya saya ambil satu contoh karakter atau tokohnya itu yang dikagumi Mas Ula. Siapa namanya, Mas? Aduh, lupa. Tywin Lannister. Iya, Tywin Lannister. Jadi Tywin Lannister ini seorang petinggi dari klan Lannister, seorang elit politik. Nah, dia itu bukan petinggi itu pemilik klan Lannister. Iya, bahkan dia pemiliknya. Pemimpin tertinggi klan Lannister. Pemimpin tertinggi Lannister. Nah, dia itu seorang Machiavellian. Gimana sih bilangnya? Machiavellian. Kalau dirujuk ke dunia kita ya, secara real gitu. Menurutku dia seorang Machiavellian karena dia menghalalkan cara apapun demi keberlangsungan sebuah pemerintahan, keberlangsungan sebuah negara yang dia pimpin di balik layar seperti itu. Dia bahkan menjadi dalang kerusuhan, menciptakan perang, banyak hal yang dia lakukan. Memusnahkan klan gitu. Itu jadi dia di Game of Thrones ini merefleksikan apa ya? Setiap karakternya itu merefleksikan ideologi-ideologi besar yang ada di dunia gitu. Terkesannya seperti itu kalau saya lihat sih. Itu kalau Lannister Machiavellian, misal kayak Peter siapa tadi? Peter Baelish. Peter Baelish ini yang gue idolakan. Oportunis mesum itu. Peter Baelish ini apa ya? Asal-usul klannya saya kurang tahu juga ya karena tidak terlalu diceritakan di filmnya. Karena saya klan kecil. Ya, saya cuma nonton kampung ya, anak kampung. Novelnya. Orang kampung. Saya nggak baca novel. Anak kampung yang jadi pengikut klan Tule, klannya Anggian. Klan Tuli. Tali apa Tuli ya? Dia mengikuti klan Tali, terus kemudian dia jadi apa ya ibaratnya seorang wirausaha ya. Jadi menteri keuangan ya. Jadi dia merantau ke ibu kota ya, sukses di pelabuhan ya, sukses kayak Haji Lulung itulah sukses di pasar gitu ya. Terus dia diangkat jadi menteri keuangan oleh si Raja Robert gitu. Nah, dia menghalalkan cara apapun untuk memperlancar kepentingannya dia ini. Dia seorang pragmatis ekstremis kalau saya bilang. Apapun saya lakukan atau apapun saya Ya orang itu aku tapi kowe ya wes. Ya Allah, sinyalku elek pol. Wifi dong, wifi. Ya ini wifi-nya jelek, kota nggak ada. Wifi. Aduh ini apa ini lebih parah dari IndiHome ini. Amin apa mas? Wifi-nya? IndiHome.
Biasa lebih parah ini. Vivi Cam. Live tethering. Jadi gini penonton cuma 2 ini kita apa ada 2 orang lain, Bik? Ada 2 orang lain. Oh. Nanti Cara melihatnya gimana? nanti tak share di apa YouTube. Santai saja. Wah, keren. Ini kan Keren, ini ya. kan cuma Ini info. direkam berarti ya? Enggak. Masa biar enggak sia-sia kan. Ayo ceritain lah aku. Oh, siap. Jadi kayak gitu membayangkan bahwa Seven Kingdom itu ya ibarat kayak negara modern lah, ada presiden, ada kepala negara, ada para menteri, ada kepala daerah. Lah Raja Robert paham, apa ndi? Raja Robert itu ya kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Monarki absolut kan? Gimana? Di mana ya? Di Seven Kingdom. Kerajaannya Maksudnya, namanya Seven Kingdom. Enggak, misal kliennya lah apa-apane. Oh, klannya klan Baratheon, kan Robert Baratheon, klan Baratheon. Itu klan tanahnya sih tidak terlalu besar ya. Tanahnya tidak terlalu besar. Tapi dia memenangi kursi itu dengan cara ya menggulingkan dinasti Targaryen, dibantu oleh Stark ya. Dibantu oleh Tully dan di detik akhir dibantu oleh Lannister. Kan tadi kan mengenai antagonis protagonis kan nggak ada kan di Game of Thrones. Akan tapi di setiap apa yang namanya film kan ada main aktor, maksudnya aktor utama lah. Terlepas dari dia apa antagonis protagonis. Akan tapi nah misal di Game of Thrones ini setiap season atau setiap episode itu apakah berbeda-beda atau memang yo hampir dominan di beberapa tokoh main aktor, misal Lannister terus misal beberapa tokoh lah. Apa Monggo mas. Terserah. Oh, oke. Mungkin pembedaan karakter di novel, Bik, ya, di novelnya, Bik, ya. Itu per bab itu hitungnya bukan per bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi dari sudut pandang karakter, dari sudut pandang. Misal bab pertama dari sudut pandang Lannister, bab kedua dari sudut pandang Stark gitu. Jadi si George R.R. Martin ya, si penulisnya itu memang tidak memilih satu sudut pandang atau misal pakai aku terus ya, tapi pakai sudut pandang orang ketiga dan berganti. Pertama membahas sudut pandangnya Stark di utara, terus Lannister di timur, terus di King's Landing di ibu kota kerajaan gitu. Nah untuk setiap episode, untuk setiap serial digilir. Terus kita di suatu scene yang menggambarkan situasi di Winterfell yang dingin ya. Terus di scene berikutnya di King's Landing yang sibuk ya, gitu. Dan untuk perputaran konflik saya kira tidak jauh dari ya Lannister dan Stark dan King's Landing. Apa yang terjadi di King's Landing, Lannister, Stark, dan mungkin Targaryen Daenerys yang berkutat di Essos itu. Jadi mungkin karakter yang bisa disorot mungkin Stark, Lannister, Daenerys, sama King's Landing, keadaan di King's Landing. Kurang lebih 4 itu. Targaryen kali, Mas. Targaryen, ya di Essos kan Targaryen ya. Yang di King's Landing kan gonta-ganti. Baratheon, Joffrey. Jadi sudut pandangnya itu kenapa tidak ada karakter utama? Karena memang sudut pandangnya berdasarkan keadaan di klan-klan yang ingin menuju tahta tersebut. Nah, kita juga tidak bisa menjudge mana yang benar di antara klan itu, karena semua klan punya kepentingan yang sama untuk menduduki tahta. Gitu sih. Mayoritas ya, mungkin yang sangat ngebet untuk mengejar jadi raja itu ya. Sangat apa, Mas? Sangat apa? Sangat ngebet. Sangat ngebet. Kan pertama tentu pengen yang pertama Baratheon ya. Pertama mempertahankan. Terus kedua Lannister, terus ketiga Stark, keempat Daenerys. Nah, terus ini ada Baelys. Ya berarti karakter besarnya itu big, tapi tidak ada yang kecil di antara karakter besar itu.
Bingung aku meta apa? Sulit, ya sulit untuk berdialog ya, berdiskusi dua arah kalau Mas Labiknya belum nonton, jadi nggak bisa ngasih feedback berkaitan dengan fenomena atau tokoh atau adegan atau latar belakang ceritanya gitu. Yang terus coba mendapatkan apa Bik dari episode pertama itu Bik? Apa nggak dapatkan? Gimana mending? Aku mau ileng. Kan neng awal-awal mau ngomong, misal ada hal yang bisa diimplikasikan terhadap fenomena di jurusan kan. Nah, dimaksud di jurusan secara Orang di dunia. Maksudnya keilmuan kita Bik. Oh, tak kira. Keilmuan kita. Tak kira no. Tujuh C4 itu aku. Ya, aku pengen mancing ya, misal diimplikasikan neng gedung C4 ya misalnya. Anggian ini yang baru sekian ini ya. Iya, Anggian nggak apa. Apa ya? Ya nggak ada sih, maksudnya Mas Ula mungkin merujuk kepada disiplin ilmu kita, bagaimana cara kita berpolitik di lingkungan jurusan. Ya, tak contoh kepik. Karena aku nulis neng pamflet Hand of the King ya. Ya, itu belum kamu sampaikan tadi, Mas. Hand of the King. Oh, ini pembagian struktur ini dalam sebuah negara ini. Hand of the King itu adalah tangan kanan raja. Itu kedudukan resmi di bawah raja, Bu. Nah, Sekjen. kepala negara. Sekjennya lah. Nah, mungkin equalnya sekjen, equalnya di dunia itu sekjen, tapi job desk-nya itu luas. Tuhut. Jadi malah untuk situasi modern sekarang malah Luhut Panjaitan itu hand of the king ini, hand of the president itu. Jadi ya sebagai menteri penerangan ya, sebagai Menko Polhukam. Tidak ada menteri penerangan di sekarang, Mas. Ya di masa lalu berarti ya. Sebagai apa mana menteri penerangan, sebagai tinju negara ya. Terus apa mana ya? Apa sih tangan kayak Sudomo kan sih Big Sudomo apa sih istilah ya? Sudomo, pangkop kamtip. Yang menghilangkan, yang membunuh, yang apalah itulah itu hand of the king. Nah. Berarti hand of the king ini satu orang apa sebuah misal di BOT ya? Itu nama jabatan. Nama jabatan ya. Iya, hand of the king. Tapi hanya diduduki satu orang. Hanya diduduki satu orang. Merepresentasikan hand satu of the king itu di atas para menteri, Bik. Di bawah raja, di atas para menteri. Nah, Tywin Lannister itu hand of the king-nya siapa ya? Banyak hand of the king. Iya, hand of the king-nya Raja Robert Baratheon. Maka dari itu Mas Ula mengidolakan. Tywin bukan hand of the king-nya Robert Baratheon. Tywin itu hand of the king-nya Raja Aerys Targaryen. Oh iya benar. Baratheon itu hand of the king-nya adalah Jon Arryn terus Ned Stark. Berarti semacam Cicero ya waktu Romawi. Ya mungkin baik panjenengan yang mendalami itu ya. Enggak, itu kan ada juga di film. Di film-film orang ngerti. Mitologi kan ada kadang. Ya, pokoknya ya bisa lah panjenengan belajar struktur negara di Seven Kingdom bisa lewat Game of Thrones itu ya. Ada kepala negara, ada sekjen ya, hand of the king, terus ada para menteri, terus ada pelindung nadir barat ya, timur, utara, selatan. Mau Luffy kan ngakunya dia pelindung Warden of the East, lah itu dia berarti kepala daerah bagian timur Seven Kingdom. Tuh. Ya. Kepala daerah itu diduduki oleh klan Big ya. Jadi Game of Thrones itu kan sebenarnya intinya persaingan antar klan, antar keluarga untuk menduduki Seven Kingdom. Menduduki kursi besi Iron Throne. Ya. Iron Throne itu ibarat katanya itu RI 1 ya. RI 1 ya yang bisa White House gitu ya. Jadi intinya itu persaingan antar klan ya. Dan meruncing
turun temurun, melibatkan darah ya. Melibatkan militer juga. Kingsguard. Mustahil anak politik ini tidak memahami ini, Pik. Bahkan kalau dosen kita lebih moderat ya kita bisa bikin skripsi tentang Game of Thrones. Itu sudah lebih jauh, Mas. Sampai sebelumnya kan sudah ambil tabula kalau nggak salah. Tabula kan? Ora, itu diblokir oleh Pangkop Kamtib. Enggak, maksudnya pernah ada usaha Ya, untuk ya. ke sana kan? Pernah ada. Nah iya, baru tabula aja. Itu sempro semester 5 itu apa ya? Ya tentang sepak bola. Persekap. Ora apa sih ya? Komunikasi apa sih ya? Soalnya aku lupa dong bahas. Dan Gian nontonnya Bian maraton apa gak sih aslinya pas 2019? Maraton tapi sempat berhenti di tengah-tengah season. Karena Berhenti capek. karena bosan atau Bosan, capek. nah itu ono Terus- bosane, kok nek misal bosan rak dilanjut piye? Ya istirahat dulu nggak apa-apa, itu manusiawi. Terus ntar lanjutkan lagi. Enggak, jadi dulu tuh aku berhenti karena oh ya itu kan mau ada peperangan di ceritanya, itu mau ada peperangan antar klan. Kalau nggak salah itu antara Lannister dengan Mana ini? Stannis Baratheon ya kalau nggak salah. Oh. Pokoknya mau ada peperangan, tapi Pantai ya? adegan-adegannya ini kok nggak perang-perang. Aku nungguin lama sekali, aku mantengin setiap episodenya, kok lama sekali terjadinya perang. Ini Karena mana itu perputar dulu, Gi. Perputar dulu ya. Putar Nah, dulu. jadi makanya itu aku utara. bosen, Oh, sempat bosen, jeda dulu Oh. nontonnya. iya. Sampean pas mengatasi yang fase iku Mas, pas sampai yang fase iku, Apa? Anggian? ya sampean kan Anggian kan bosen terus dia berhenti sih. Aku tidak bosan nih. Oh, nggak bosen aku. sama sekali. No, sampai akhir. Paman kan season 2017 itu tepat ketika season ke-7 itu rilis. Jadi rilisnya kan per minggu sekali per Loh. minggu. 2017 itu belum selesai semua. Belum. Belum selesai. Loh, Season 8 kan terakhir. 2019. Oh, Season 8 kan 2019. Ya. lu tak kira Jadi aku film sebelum- lama wes. Masuk film lama. Film itu lama. dari 10. Dari 11. Dari 11 season 1, 2, 3, 2012, 13, 14 dan seterusnya. Enggak, tak kira setahun clear ngono lo. Enggak juga lah. Gua 2 tahun lah, 2 tahun lah. Ya. 8 tahun. tahun ya. Per tahun satu season. Nah, season 8 baru rilis 2019. Oh. Nah, aku pas nonton 2011 itu season 1 sampai 7 itu non-stop. Wah, saya harus Jadi menonton ini setelah ini. Tanpa Sabtu Minggu saya ingin menonton satu tanpa season. tetap-terusan. Boleh. Tapi Iya. berarti satu hari berapa episode? Biar aku satu hari 4 episode. Ah, gampang. 4 episode itu. Kuat, 3-4 jam kuat. itu. Ternyata 4 episode kuat lah. itu sia-sia ya. Untuk novelnya wis maca kabeh kalian berdua. Nah, novelnya itu Pik ya. Ini Saya tidak membaca lebih novel. kompleks lagi. Lebih kompleks Karena lagi, ya. lebih panjang, terus aduh, lebih saya pusing. Dan ceritanya jauh Makanya aku tadi mengatakan ya, game apa Lord of the Rings, Harry Potter itu tidak ada apa-apanya lah. Jadi season 8 yang sudah rilis, sudah final itu sudah geluntung itu ya di serial. Itu masih buku ke-5 itu. Loh. Buku ke-5. Lah, kok kayak gitu? Padahal season 8 kan? Buku ke-6 buku ke-6 7-nya belum rilis. Oh, berarti belum Satu buku episode akhir. Astagfirullahaladzim. serialnya. Pik serialnya ya. Serial sinetronnya yang diangkat ke layar kaca itu wes final. Wes tamat kalimat urap buka apa lanjutan ini. Mau ngomong lanjut aja. Ya. Itu sudah fix final ya, tidak akan ditambah lagi. Tapi
buku di versi novelnya itu baru sampai buku keempat atau 5 dan masih ada 2 buku lagi. Satu buku 1000 halaman. Berarti nanti apa sih penyampaiannya via film gimana? Via serial gimana? Ya, season 7 itu masih mono buku. Sama season 7. Oh. Season 8. Iya, iya. Season 8 itu udah HBO-nya. lebih. HBO-nya gawe cerita dewe. Tapi kayaknya di dunia bukunya tidak sama, endingnya tidak sama dengan di filmnya Nah, deh. itu masih rahasia itu. Rahasia. Masalahnya penulisnya sudah berumur, Bik, ya. 60 lebih ya. Bu, umurnya nyandak orang. Semoga nyandak ya. Oh ya, Halo? tahun ini mau ada prequelnya juga kan dari Game of Thrones, House of Dragon. 2021. Oh. 2021. Aku harus follow apa aja ini? Maksudnya media sosial yang berkaitan dengan Game of Thrones. Lah apa? Emang ono kalau penulisnya baik kayak George R.R. Martin disuruh menyelesaikan buku kelima. Cepet. Oh, belajarnya udah selesai buku kelima. Kayak tak Google Play lah ya. Yang belum. Buku yang sudah ada berapa ya? Buku ke-6 Bukunya itu kan? masih sisa 2, Bu. Lah, Buku ke-6. anjir kenapa ora nonton? Ora maca Oh, iya, kenapa? buku 6. Saya ini kan pemalas ya. Saya tidak cocok dengan media-media literasi bacaan seperti itu. Saya bukan anggian banget gitu. Ya tapi kan nggak ada salahnya misal mencoba dulu, siapa tahu ketika mendengar apa yang diceritakan Mas Ula terus tertarik seperti apa yang ketika saya lakukan untuk mencoba menonton berulang Saya kali sudah nggak coba. tertarik. Saya sudah coba baca buku ke-1-nya, kemudian saya pahami dan ternyata lebih kompleks dari penjabaran di film. Maksudnya ada detail-detail kecil yang sebenarnya ini nggak terlalu penting untuk ada di cerita utamanya, tapi dituliskan oleh si penulis itu. Jadi saya merasa, aduh buang-buang waktu baca ini gitu. Cukup nonton film aja kalau saya. Iya, Bik. 5 buku. Ternyata 5 buku sudah selesai ya. 2 buku masih belum selesai. Masih ada 2 buku yang perlu dirilis untuk menyelesaikan kisah A Song of Ice and Fire. Masih 2 buku lagi. Kira-kira 2000 halaman. 2 buku. Ya mungkin seperti itu. Tahun ini. Tapi kan misal satu buku minimal 800-900 halaman ya. Kali 5 buku coba Bik. Panjenengan pernah baca buku lebih tebal dari itu? Satu seri, satu universe lebih tebal dari itu. Kalau 1000 halaman sih, tapi kan nggak pernah baca novel segitu. Nah, iya. Ya, satu universe misalnya, satu kisah apa. Ya bacaan lah teori belum misalnya. Ya, belum pernah ada ya. Sebulan. 1000 halaman itu 1 bulan lebih lah. Masa nek kowe wis jatuh cinta dengan jalan cerita dan sudah mampu. Ya itu kan teori Mas, udah. Oh. Insya Allah Kalau satu buku itu seminggu udah bisa lah. 1 buku 500 halaman. Paling rendah aku paling tipis 700 halaman. Aku malah novel paling tipis Cantik Itu Luka. Paling tipis. Ya? Paling tebal weh. Cantik Itu Luka. Ya. Cantik Itu Luka ya. Cantik Itu Luka. Saya tidak pernah membaca, jadi nggak bisa ikut nimbrung obrolannya. Lanjut. Menurutku jelai Cantik Itu Luka. Iya, jelai. Apa nih Paul? Ya, tuh. Tapi kan tidak senonohnya banyak juga kan. Ya. Lanjut lah. Oke. Aku dikasih pencerahan lagi nih harusnya. Pertanyaan. Netizen bertanya. Anak Anissa Maharani. Halo. Tuh. Itu Anissa Maharani yang gede ya, Mas. Beda lagi. Itu beda orang. Beda orang, sorry. Ini siapa ini? Kirain rekan saya ya. Di mana itu Mbak Anissa Maharani sekarang? Di UI S2 IPOL. Apa Di sih, UI Pak? kalau Apa di UI jurusan ya?
S2O itu jurusannya apa, ilmu pemerintahan apa ilmu politik? Ilmu politik, Ilmu politik. Ilmu politik. Ya. Oh, ini bukan, sorry. Oke, Bik, pertanyaan, Bik. Silakan, Bik. Pertanyaan. Ya. Netizen bertanya, netizen. Netizen bertanya. Ya, kenapa kalian tidak nimbrung sendiri? Nanti aku melihat. Nimbrung. Wes, Bik, Ya. sudah dipolitisasi podcast. Yo, Aduh, enggak saya nggak apa-apa, hal-hal yang mungkin dipolitisasi bisa dilanjutkan di sini. Jadi, Bik, sebentar lagi akan ada spin-off lagi. Spin-off itu serial di semesta Game of Thrones ya. Jadi di semesta yang sama, tapi menggambarkan cerita 10.000 tahun sebelum kejadian di Game of Thrones. Nah, jadi itu semesta bumi datarnya Westeros ya. Berarti semacam 10.000 tahun. OVA gitu ya, nak neng anim OVA gitu. Apa itu? Nova bukan. Itu tuh kayak bukan jadi seperti kan kita tahu Lord of the Rings nih. Terus kemudian keluar The Hobbits. The Hobbits ini kan terjadi sebelum Lord of the Rings. Nah, The Hobbits ini. Ya itu latar spin-off-nya itu 10.000 tahun sebelum kejadian Game of Thrones. Nah, iya. Itu nenek moyangnya Targaryen yang mengendalikan naga itu. Nah, itu bakalnya ono dhewe season serial barunya. Serial baru nih, maksudnya serial ora movie. Serial. Serial. Dan aku harus mencoba lagi nih. Ya Game of Thrones dulu lah buat lapis. Iya. Loh, tapi aku nonton The Hobbit sih, Mas. Tak berani Lord of the Rings. Atau sebaliknya sih. Memang benar. Benar, lah The Hobbit itu sebelumnya Lord of the Rings kan? Nah iya, berarti kan aku harus nonton sebelum Game of Thrones. Tidak perlu. Masalahnya ya. Nonton Game of Ya beda. Nah, The Hobbit kan ceritanya nyambung, Bik. Iya. Nyambung. Jadi Bilbo Baggins itu nanti mempengaruhi Frodo. Bilbo Baggins. Lah yang ini kan 10.000 tahun nyambungnya apa wes? Sama. Jadi apa nonton Game of Thrones dulu. Ya. Lagian juga belum keluar itu yang prequelnya. Judulnya House of Dragon. Oh, tahun 2000. Ayo lagi, apa sing perlu diceritakan? Cerita sing rada apa ya, semacam trailer lah. Semacam trailer, anggap aja trailer. Cerita pendek. Cerita singkatnya. Adegan-adegan yang menarik. Adegan-adegan yang menarik. Jadi saya paham di otak kalian berdua itu terlalu banyak imajinasi yang mungkin ketika disuruh memilih di antara adegan-adegan yang paling baik itu akan sulit kan, tapi ya dicoba dulu lah. Yang paling menarik. Ini sudah pernah dibahas di politisasi podcast. Politisasi ya. Vic, aku ingin memberi premis sih, Vic. Ingin memberi premis. Premis jalan cerita agar panjenengan dan semua Abu Rifai bergabung. Halo, Mas Abu ini pemenang Asumsi Distrik ini ya. Oh iya. Asumsi Distrik Pate. Asumsi Distrik Pate yang akan menggantikan Dea Anugrah ini. Dea Anugrah. Lebih serius daripada Dea Anugrah beliau. Nah, gini, premis cerita Game of Thrones agar panjenengan dan 2 orang penonton ini melanjutkan itu keluar masuk itu 2 orang itu. Keluar masuk. Ya, oke. Jadi premisnya adalah beberapa klan, katakanlah klan utama adalah Lannister melawan Stark, memperebutkan ego mereka, ya, mempertontonkan ego mereka sebagai manusia untuk berebut kursi, berebut jabatan, berupa Iron Throne, ya. Sementara ya di utara, di Westeros bagian utara itu ada satu musuh yang sangat besar, lebih besar dan tidak bisa dikalahkan. Mungkin tidak bisa mati ya, ya. Nah, yang siap menghancurkan dunia manusia, begitu Bek ya. Jadi sementara klan-klan manusia, ya, para bangsawan itu gelut,
saling Kemelut. membantu sama lain. Nah, Kelut apa kemelut? di utara itu Gelut. gelut. Oh, gelut. Ya, sementara manusia antar klan itu gelut masing-masing ya, ngantem saling membunuh ya. Terus di utara perlahan-lahan datang ya satu makhluk yang mau meluluh lantakkan, yang mau Makhluk membuat goib. ya dunia manusia itu gelap, dingin, Hmm. begitu. Jadi yang tadi Anggian bilang konfliknya bermacam-macam, konfliknya perebutan kekuasaannya luar biasa, itu masih mendapat tambahan, masih mendapat satu karakter, satu tantangan, satu challenge dari satu makhluk yang tidak bisa mati dari utara. Nah, season 8 itu klimaksnya gitu. Hmm. Nah, premisnya itu Menarik. premis ceritanya. Konklusinya ada premis, ada konklusi. Nek konklusi berarti spoiler dong. Yang kita lawan ini The Dead gitu Mas. The Dead. Yang dilawan adalah The Dead. The Dead, The Night King, pasukan orang mati, pasukan yang tidak bisa hidup, tidak bisa mati, yang sudah tidak hidup dan tidak bisa mati. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Tidak hidup dan tidak bisa mati. Oh, tidak hidup tapi tidak bisa mati. Nah, premis dari Anggian piye? Yo spoiler apa sih sebenarnya. Kalau aku sendiri walaupun udah tahu spoiler, tapi kemudian nonton sebenarnya masih tertarik. Nah, misal memang tertarik alur filmnya loh ya. Walaupun misal Lord of the Rings ceritanya bla bla bla, dan aku kemudian menonton dan hasilnya podek, aku tetap tertarik aslinya. Enggak seorang sing terpengaruh oleh spoiler. Jadi gak apa-apa spoiler wae. Apa ya? Aku bingung karena sudah diceritakan sama Mbak sih. Terlalu banyak hal yang bagus ini berarti. Game of Thrones adalah perang politik identitas. Bagaimana politik identitas ini mempengaruhi gerakan kita. Bagaimana identitas bisa menyulut konflik. Bagaimana identitas bisa membuat sesuatu dan menciptakan sesuatu yang tadinya ada jadi yang tadinya tidak ada jadi ada gitu. Semuanya didasari dari identitas. Game of Thrones adalah perang politik identitas menurutku. Lebih tepatnya keluarga ya, identitas keluarga. Klan itu tadi kan, klan. Identitas KTP. Nah, kalau mengenai ideologi itu dibentuk oleh suatu komunitas di luar klan, atau memang klan itu memiliki ideologi tersendiri? Sebenarnya kayak gimana? Itu lebih ke cita-cita masing-masing pendiri atau karakter individu klan sih. Misal itu kayaknya pengalaman personal juga berpengaruh sih Mas. Ya, pengalaman personal. Misal, pengalaman personal tiap orangnya. Ned Stark itu kan season 1 kan pasti menontonnya karakter utamanya Ned Stark sih. Pasti Anda berharap Ned Stark itu hidup selama-lamanya ya. Si Ned Stark ngerti karakter Ned Stark. Menita nih karakter Ned Stark. Di episode 1. Ned Stark. Nah, didoi wongnya paling paham, tapi jenis-jenisnya isih kacau. Ini kurang nonton lagi West baru membuat forum ini. Ini forumnya untuk memberikan pencerahan kepada saya kok. Oh. Iya begitu. Oke, siap. Ya, jadi dari mana asal ideologi masing-masing kayak gitu ya? Ya kita contohkan Nesak lah ya. Nesak itu contohnya dingin, karakternya dingin, tidak ingin neko-neko ya, tidak ingin terlibat dalam politik praktis di ibu kota ya. Nah, tapi dia diseret oleh kawan lamanya Robert Baratheon. Nah, apa yang mendasari Ned Stark bersikap seperti itu, tidak mau cawe-cawe ukuran urusan politik kotor itu ya, karena dia dulunya pengalaman personalnya adalah melihat bapaknya dibakar oleh raja gila Aerys Targaryen. Kakaknya yang harusnya mewarisi mewarisi bapaknya itu
dibunuh dengan menyaksikan bapaknya dibakar. Begitu. Nah, saya kan mungkin melihat klan Stark itu terancam ya, memilih menjauh dari ibu kota, menjauh dari King's Landing, berdiam diri di utara, di north. Kan istananya Stark itu kan di kutub utara sih, jadi dia memilih di sana. Gitu. Itu karakternya dia menjauh, walas asih ya, terus apalah karakter favorit semua orang lah itulah. Ini pengalaman personalnya dia. Nah, Lannister beda lagi. Nah, Lannister pengen pernah, Lannister pengen cerita Lannister pernah. Kayaknya ini deh. Lannister Apa nih, kita ini deh Mas Labik, aku saran kayaknya kita perlu buat follow up diskusi lanjutan ketika Mas Labik sudah bener. of Thrones. Bener. 1 bulan kemudian ya, 1 bulan kemudian. Iya. Bahkan satu season dulu ya. Jadi kita seperti kayak panelis nih, kita kayak dewan juri, kemudian Mas Labik mempresentasikan apa pengalaman Mas Labik nonton Game of Thrones. Nanti kita kasih masukan. Enggak, aku juga kepikiran itu, benar-benar. Siap. Oke, ya bagaimana? Panjenengan harus nonton itu. Jadi premisnya saja sudah menarik ya. Benar. Nganu kan ini pengalamanku ya. Pengalamanku nonton ki ning ning Telegram. Enggak, maksudnya secara teknis iki lho, kan nonton ning Telegram. Telegram menurutku dengan banyak episode kan itu kan satu season hampir 10 episode dan kemudian 8 season kan. Nah itu sangat banyak dan ketika scroll Telegram itu kurang efektif. Beda sama misal movie gitu kan. Nah, yang paling enak misal meh nonton ning ndi? Emang panjenengan nonton di Telegram ya? Emang Telegram itu media untuk menonton ya? Iya. Aku nggak ngerti. Iya. Ada ribuan film di Telegram. Itu pasti grup bajakan itu ya? Iya, film ya? Betul. Jelas. Ya apa sih, saya juga membaca soalnya ya. Oh. Di Netflix ada nggak sih di Netflix? Coba. Di Netflix ada. Di Mola TV. Netflix kan bayar kan? Ini kan miliknya HBO nih. HBO itu pas Netflix. Ya. Nah di Indonesia sudah dibeli oleh Mola TV. Jadi misal beli 65.000 sebulan, itu bisa nonton Liga Inggris, Liga Jerman, juga Game of Thrones. Mending tuh kuota. Iya. Nah, tapi ini menurutku ya, mending panjenengan download satu gelundung seasonnya, ditaruh di lokal filenya panjenengan di laptop, biar nontonnya itu tidak pakai kuota, tidak live streaming, nontonnya file. Linknya kayak biasa ono kan mesti. Nek link tidak disebar di publik ya aku ditangkap Kominfo. Link tanya di jalur pribadi saja ya. Masa mendukung pembajakan ini. Masa Kominfo ngurusin hal sing juski. Hal sing kuli sing diurusi iki. Loh, memang kan diupload YouTube ya. Ada hal-hal yang esensial yang diurusi. Kayaknya cuma link-link bokep aja yang diurusi deh sama Kominfo. Link. Karo itu vaksinasi Titan. Sampean harus nonton, Mas. Attack on Titan. Orang. Saya nonton dan mengikuti sampai season 4 final season. Episode terakhir sudah? Sudah. Nah, tapi kita doktrinasi ya. Yang serial apa film yang bioskop? Iya, Mas. Film yang di bioskop itu apa itu? Apa di bioskop? Yang baru-baru ini tuh film apa itu? Saya tahu sih maksudnya Mas Ula tapi lupa judulnya. Aduh, apa ya namanya? Serial. Apa sih? Ada devilnya gitu, lupa. Nah, itu Attack on Titan bukan itu? Bukan. Attack on Titan serial. Movie berarti. Movie ada Mas, namanya apa gitu. Wah, sampean harus nonton, Mas, Attack on Titan. Mirip-mirip. Ya walaupun mungkin nggak sekompleks. Iya. Aku belum pernah nonton serial anime, Bik.
Seru Mas, ini worth it. Belum. Ini worth it. Aku nonton Attack on Titan dari SMP kelas 2 Ini 2003. daftar serial yang mau saya tonton itu banyak ya. Jadi kalau ada yang baru-baru yang panjenengan rekomendasi, carry. Carry. Nah, misal sing kayak Kimi no Nawa ada itu apa Horimiya, aku mau apa serial sih tapi Serial. Oh, ora. sing movie sih wae Mas. Pilih yang nyata, Bik, yang manusia ya, yang sing kartun, sing anime. Lah sampean wae durung nonton kabeh kok. Apa nih? Sing apa? Serial, anime. Enggak, yang yang movie dari Makoto Makoto. Sing panjenengan tonton di apa judulnya kuwi iki kudu film bioskop deh. Itu film pendek kan, no? Enggak, Bukan film yang dirilis ke publik itu. dirilis ke Film publik. yang enggak itu yang orang kayak major picture, film besar yang disebar di seluruh dunia dan sebagainya. Kayak yang enggak itu yang film Kotonoha no Niwa. Makoto Shinkai iki mung gawe film Apa? memang akeh. Ya. Film pendek akeh. Tapi film besar ya. Itu yang sudah saya tonton semua. Yang panjenengan rekomendasikan terus tak Google mana ternyata memang ada beberapa memang belum tak tonton. Tapi film pendek, film orang terkenal. Ya aku mungkin dua dari 5 mungkin. Ya. Nah, bagaimana nasib Game of Thrones ini? Oh, nasib Game of Thrones. Mungkin benar kata Anggian, ini sudah mau jam 10, mungkin Ya. di dijeda iki durung bisa diakhiri iki. Nanti grupnya yang kita buat Nanti dilanjut lagi ketika ya benar. sudah nonton. Nah, berarti Mas Ula memberikan sanad ke Anggian memberikan sanad ke saya. Seperti itu ya. Oh, sangat. Ya, sampean sing saran sama Mas Bian Game of Thrones. Aku viral. Kan waktu itu tepat perilisan season ke-7. Ya. Di Twitter kan rame Game of Thrones season ke-7. Trending topic di Twitter ya. Ya, lawes aku menggoogle ya. Oh, ketok apik tak download sak season apik lanjut. Oh. Dulu season ki berapa giga? Keseluruhan 8 season itu nang harddiskku 27 giga. Wah, dulu 8 season season gitu. keseluruhan. Dan aku mulai membaca novelnya itu 2019, sebelum season 8. Saya Tapi sepertinya harus mengundang Janang. nonton Gimana, Gian? Game of Thrones ada ini juga sih. Jadi sebenarnya sebelum dikenalin sama Mas Ula, dulu kan aku di IR ya. Tahu lah IR. Oh, kamu IR. Dulu aku kosannya IR, sumpah. Tapi nggak Gak IR percaya aku. banget. Percaya. IR berapa ya? IR 5. IR 5. Oh. Tapi namanya bukan IR, tapi XIR 05. Jadi dulu itu sebelum aku masuk, itu kosan IR. Nah, kemudian isi orang-orangnya itu memberontak, jadi mengusir IR-nya. Nah, terus menamai kosan barunya itu jadi XIR 05. Nah, orang mantan IR itu, orang-orang alumni IR, itu sebenarnya udah menyaksikan Game of Thrones. Jadi aku itu waktu itu season 7 pas lagi meledak banget. Tapi aku belum tahu ini film apa, dan kan aku nontonnya tiba-tiba udah perang antar naga dan berbagai macam koin tuh, jadinya nggak terlalu sadar banget. Nah, kemudian situ lagi tentang Game of Thrones, ternyata ini direkomendasiin sama orang-orang IR waktu itu. Gimana Danang mau menyampaikan sesuatu? Itu sebelumnya pelanggaran itu menggunakan akun profesional itu. Loh, kan saya tidak punya IG ya. Kan syarat terselenggaranya diskusi ini adalah saya dipinjam IG oleh Lapik itu. Awalnya Lapik mau pakai IG-nya Adiba. Terus aku pakai lapik.s ya. Tapi ternyata aku Jangan. akunnya Liceum. Akunnya Adiba. Ya. Saya nggak megang aslinya. Bohong. Bohong. Nah, Saya persaksi. bohong. Dulu persaksi. Saya masih ingat.
Apa masih ingat apa? Waktu itu kan kowe go akunnya kowe Mbak 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 Adiba. Mending ini pindah forum WhatsApp saja lah. Oh, ya wes ya. Ini forum Game of Thrones. Ini Game of Thrones. Aku dibolehi konco aku iki. Oh ya. Kemarin saya Minggu ngarep bahas Liga Inggris tuh. Boleh, Rasulullah, boleh. ada berapa adegan di Game of Thrones total? Banyak. Adegan ya banyak. Itu season 8 episode 70 Dua. mungkin ya. 2. Boleh nanti bahas Liverpool sama Anggian. Dia lagi Ya. bersedih Liverpool kalah Minggu terus. depan ya. 0 gol di Liga Inggris 0 gol di 2021. Kasus Tottenham akan menang telak ini. Lihat aja Oh nanti. ya. Kita sementara menjadi pendukung Inter dulu. Sementara menjadi pendukung Inter. Bener. Ya Lukaku ini. Lukaku. Ada Mas Iqbal ini. Rekan itu mau. Mas Mas Najmul, Iqbal. ada Iqbal Afagoni ini. Rekan Oh iya, kamarmu teman ini. sekos. Bel Agopane. Oh, telat ki bel Pak Bubar bel iki bar meh bubar. Main Wah, PS itu dulu, main yo. PS dulu. Mau ngapain join tapi maksimal ya. Masih malam enggak apa-apa. Sahabat semua ini, Oh, sahabat. Terus masih lanjut? Masih lanjut? wes ya, aku Atau- dicari temanku ini. Oh iya. Ya, Terima ya. kasih Tambah. testimoninya. Ya testimoni ya dari Mas Ula dan Anggian. Tentunya saya semakin bersemangat untuk menonton dan mungkin sangat tertarik lah bisa dikatakan. Jadi mungkin akan ada follow up selanjutnya ngobrolin mengenai apa yang telah saya dapat. Tak pamer jaket nih sih, jaket Game of Thrones. Anjir. Loh, sampean duwe iku atau tinggu? Tinggu terus. Ini jaket Anyar wis soalnya, Bro. apa ya antar kota. Nek aku antar kota tak nggo terus iki. Ya. Oh, Kawan Semarang itu. Iki wis umure wis pira tahun lebih ya jaket. Loh. Oh, tak kira. Oh, Loh, bukannya iku sing pas kae ndok banggake nang aku pas tuku ning kos-kosanmu sing krayon kuwi apa? Jaket Liverpool apa? Mungkin jersey Spurs ya mungkin ya. Oh, jersey Spurs. Kan ndok pamer-pamer ke. Ya. Semua saya pamerkan semua. Oke, Kecuali tambatan hati. ya wes ya. Tak tutup sih ya. Selamat Oke. malam, selamat beristirahat. Saya akan menonton setelah ini.